Teman-teman pasti pernah melihat atau menggunakan aplikasi ini. Ya, betul sekali. Ini adalah aplikasi Google Maps, di mana aplikasi ini membantu kita untuk mencari suatu tempat yang hendak kita akan kunjungi dan kita tidak tahu rute yang harus kita lewati. Nah, teman-teman semuanya, aplikasi Google Maps menggunakan sistem koordinat sebagai poin pentingnya. Di video kali ini, Bu Ike ingin memberikan tips bagaimana caranya untuk menentukan posisi suatu benda pada diagram Cartesius, atau mau memberikan tips bagaimana caranya mencari titik koordinat dari sebuah benda atau sebuah titik. Nah, bagaimana caranya? Yaitu caranya adalah dengan cara menentukan atau menyebutkan atau menyatakan posisi atau titik tersebut pada sumbu X dan sumbu Y-nya itu berapa. Nanti dituliskannya menjadi X, Y. Seperti itu. Nah, langsung saja ya. Bagaimana caranya? Di sini Ibu Ike sudah membuat sebuah diagram Cartesius, dan di sini sudah ada titik merah yang ditempatkan pada diagram tersebut. Nah, di sini teman-teman harus menentukan nih berapa ya titik merah itu untuk titik koordinatnya pada diagram Cartesius ini. Nah, caranya adalah tadi Ibu sudah menyebutkannya bahwa titik koordinat dari sebuah benda atau sebuah titik, kita bisa menyatakan titik koordinatnya menjadi X, Y gitu ya. Nah, karena X, Y berarti pertama yang harus kita lakukan adalah memproyeksikan posisi titik tersebut terhadap sumbu X. Mari kita mulai. Tuh, seperti ini teman-teman. Nah, setelah proyeksi ini dibuat, teman-teman lihat nih, garis yang kita sudah tarik dari titik merah ini ke sumbu X menunjukkan angka berapa di sumbu X. Oh, -5, Bu. Nah, maka kalian harus menuliskannya di sini, -5. Seperti itu. Nah, koma Y. Nah, untuk mencari titik Y-nya dengan cara yang sama seperti tadi untuk mencari titik X, maka kita juga harus memproyeksikan titik merah tersebut terhadap sumbu Y. Yuk, langsung saja kita proyeksikan titik merah tersebut terhadap sumbu Y. Nah, setelah kita proyeksikan ternyata menunjukkan menunjukkan angka 3. Nah, maka dari itu, 3-nya kita tuliskan di sini. Nah, sehingga titik koordinat untuk titik merah ini adalah -5,3. Nah, terakhir teman-teman harus menuliskan nama titik ini. Misalnya, Ibu tuliskan di sini adalah A. Nah, titik A ini, titik koordinat titik merah ini atau titik A ini adalah -5,3. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana Bu caranya apabila titiknya ada di tempat lainnya? Contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti ini. Di sini sudah ada titiknya warna coklat. Kita mau mencari titik koordinat warna coklat ini. Nah, dengan cara yang sama seperti titik merah tadi, kita harus memproyeksikan titik coklat ini ke sumbu X. Nah, menunjukkan angka berapa? Yaitu -4. Koma Y berarti kita proyeksikan juga titik coklat ini ke sumbu Y-nya. Nah, menunjukkan angka berapa? -2. Baik, Ibu tuliskan di sini ya. Tuh, jadi titik koordinat warna coklat, misalnya warna coklat ini Ibu namakan sebagai B, titik B, yaitu koordinatnya adalah -4, -2. Nah, sekarang bagaimana Bu kalau misalnya titiknya ada di sebelah kanan atas seperti yang kuning ini? Yuk, dengan cara yang sama seperti rekan-rekannya tadi, kita proyeksikan dulu terhadap sumbu X. Bu, boleh nggak memproyeksikannya terhadap Y dulu? Yang pertama itu harus diproyeksikan terhadap X dulu. Nah, baru menunjukkan berapa? Nah, 4 di sini baru deh yang Y-nya dituliskan kemudian. Tuh. Jadi tidak boleh tertukar karena nilai titik koordinat itu nilainya adalah X, Y begitu. Jadi yang ini titik kuning ini 4,
positif 2, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menentukan titik koordinat apabila titiknya itu ada di kanan bawah, seperti warna ungu tersebut? Nah, sorry yang tadi Ibu namakan sebagai titik C ya. Nah, yang titik C ini dengan cara yang sama, kita akan menarik garis terhadap sumbu X, yaitu menunjukkan titik 4. Nah, kemudian warna pink ini kita juga proyeksikan terhadap sumbu X, menunjukkan angka berapa di sumbu X, yaitu minus 2. Berarti nilai titiknya adalah 4, minus 2. Seperti itu. Nah, itu kan kalau misalnya titiknya ada di kanan atas, kayak kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Nah, sekarang bagaimana kalau titiknya tersebut berimpit pada salah satu sumbunya? Nah, bagaimana caranya? Yuk, simak video selanjutnya dari Ibu Ike ya. Nah, seperti ini. Nah, ada biru toska ini berimpit pada sumbu X. Bagaimana caranya kita menentukan titik koordinatnya? Nah, cara untuk menentukan titik koordinat pada maksudnya bagaimana caranya kita menentukan sebuah titik koordinat bagi titik yang menempel pada salah satu sumbu. Nah, caranya adalah yang pertama kalian lihat dulu di X berapa titik tersebut. Oh, di X2. Begitu ya. Sorry, minus 2. Y-nya berapa? Nah, untuk Y-nya proyeksikan lagi. Lihat, ke sumbu Y ada di 0. Berarti titik toska ini ada di minus 2,0. Nah, apabila toska ini Ibu nyatakan sebagai D, maka yang toska ini adalah min 2,0. Seperti itu. Tentukan titik warna biru ini yang berimpit pada sumbu Y. Bagaimana menentukan titik koordinatnya? Nah, kita lihat. Y ini kita proyeksikan terhadap sumbu yang mendatar atau sumbu X. Tuh. Ada di angka berapa ya? Ada di angka 0. Berarti kita tuliskan 0, ya. Nah, sekarang untuk nilai Y-nya, lihat. Titik ini ada di angka berapa di sumbu Y itu? Yaitu angka 2. Simpan di sini. Nah, baru teman-teman simpan atau tulis titik ini dengan titik apa misalnya X. Seperti itu. Nah, itulah tips dari Bu Ike bagaimana caranya menentukan titik koordinat pada diagram Cartesius. Oke, teman-teman. Sampai di sini. Terima kasih. Sekian dari Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.